Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas mengenai tugas besar 1 untuk mata kuliah pemrograman web 1 yang saya buat, yaitu dengan tema web portofolio, portofolio art atau portofolio karya gambar. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan coding secara detail, kita lihat contoh webnya dulu seperti apa. Nah, jadi ini webnya. Ini adalah main menunya. Dilihat ada headernya. Ada header ini tampil di 3 sub menunya. Kita ke sub menu yang pertama, itu publikasi. Dan di sini ada tombol yang bisa kita gunakan untuk mengganti art yang muncul. Oke, lanjut ke, dan ini ada quick link yang bisa diklik namun tidak mengarah kemana-mana. Oke. Selanjutnya ada menu contact me yang seperti quick link di publication nih, berisi link yang tidak mengarahkan kemana-mana untuk saat ini. Dan sub menu ketiga adalah secret stuff saja. Oke, jadi seperti itu tampilan 3 sub menunya. Oke, jika ingin kembali ke menu utama, kita bisa mengklik logonya dan kita kembali ke menu utama. Kita akan bahas codingnya secara detail, yaitu kita mulai dari main HTML, yaitu HTML ini. Oke, untuk title, semua titlenya belum saya rubah, jadi menggunakan nama defaultnya yaitu dokumen. Dan untuk alpha HTML ini menggunakan CSS terpisah, makanya saya link CSS-nya dengan nama main.css. Oke, mari kita mulai ke bodinya, ke isi dari HTML-nya. Saya memiliki 2 kelas untuk dua kelas utama untuk HTML ini, yaitu ada kelas header. Kelas header ini kelas yang ini ya, atau bisa juga disebut navbar. Namun untuk web saya beri nama header. Di sini saya menggunakan unordered list untuk mencapai hasil seperti ini. Ya, bahkan untuk logonya saya menggunakan list yang sama. Namun di CSS-nya saya buat, ntar saya akan bahas CSS-nya. Tapi ini dia, yaitu saya beri nama kelas ke logonya, yaitu Redwalk. Saya akan jelaskan kenapa saya beri kelas tersendiri untuk logo ini. Dan 3 kelas ini adalah untuk navbarnya. Lalu tutup. Untuk kelas kedua itu kelas bernama moibody, yaitu kotak ini mencakup nama saya serta foto Mona Lisa. Situ simple, cuman ada unordered list dengan div case ada sedikit masalah formatting. Oke, saya menggunakan unordered list untuk mencapainya. Mungkin agak sedikit aneh, tapi jika dibayangkan itu seperti kata Abimanyu Beban Pramudito, dan foto ini merupakan 2 list yang dibuat. Jadi ini berada dalam kontainer list, satu list, bukan terpisah. Maka dari itu, jadi seperti ini, kita lihat hanya ada 2 list di sini. Nah, di list yang pertama yang mengandung nama saya itu memiliki kelas sendiri yang saya namai kelas name. Sedangkan untuk
foto monolisnya saya berikan kelas namanya kelas foto. Nah, mari kita lihat CSS-nya. Main.css, oke. Jadi kita adalah main.css-nya. Jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah untuk men-setting padding dan marginnya itu 0. Karena dari yang saya lihat, browser secara default mengisi uh, padding secara default, padding dan marginnya. Jadi untuk tidak mengganggu Anda saat membuat websitenya, oke, saya buat padding dan marginnya itu defaultnya 0. Karena defaultnya nggak 0 untuk kedua ini. Nah, untuk background, saya menggunakan sintak linear gradient untuk mencapai hasil seperti ini dari warna aqua ke violet dengan arah dari bottom to top, ya, dengan warna aqua dan violet. Jadi ini adalah to right top, itu menandakan arah dari gradient warnanya. Saya memilih right top, yaitu jadi mulai dari bawah, namun akan sering-sering berjalan ke kanan atas. Makanya dia bergeraknya seperti ini patternnya. Ya. Lalu saya setting A link itu untuk semuanya, semua tipe A di sini, itu ada sini. Itu saya beri text decoration none itu untuk menghilangkan garis bawah. Jika yang sering kita lihat pada link biasa, jika saya hilangkan ini, seperti Anda lihat ada garis bawahnya. Oke, saya taruh sintak ini untuk menghilangkan garis bawahnya. Kemudian untuk semua unordered list yang ada di main HTML, saya berikan list style none supaya tidak ada titiknya karena saya menggunakan unordered list. Dengan margin dan padding 0 karena saya akan modifikasi lebih lanjut di CSS setelahnya, makanya saya buat 0 margin dan paddingnya. Lalu ini untuk header, dia memiliki background color hitam, tapi seperti Anda lihat itu warnanya agak tembus ya. Kenapa? Karena opacity saya turunin jadi 0,6. Nah, untuk width atau lebarnya saya buat 100% biar dia mencapai dari ujung ke ujung halaman web. Dan memiliki tinggi 104 pixel. Lalu ini adalah header yang menargetkan listnya, yaitu menargetkan link-linknya. Itu displaynya tipe block dengan padding 8 pixel. Jadi bedanya padding dan margin itu jika kita anggap jika suatu elemen itu milik sebuah dirangkum dalam suatu kotak. Padding itu adalah jarak dari kotak ke elemen yang ada di dalam kotak tersebut. Namun margin adalah jarak dari kotak ke keluar elemen lain. Oke. Lalu saya mengarahkan ke header dan logo. Jadi saya menargetkan spesifik untuk tulisan red walk ini dengan style float left. Makanya saya beri dia kelas sendiri karena saya ingin arahkan dia ke float ke kiri. Di float ke kiri itu menyebabkan dia pindah ke sebelah kiri web atau ke sebelah kiri div-nya. Jika saya ganti ke right seperti link yang lain, ini seperti ini. Jika saya buat dia float right juga, seharusnya dia tetap sama ya, jadi sejajar sama. Oke. Nah, seperti ini. Makanya saya
upload ke live. Nah, dan itu dia salah satu keuntungan menggunakan list, karena mereka itu sudah sejajar secara default. Jadi kebanyakan hal ya Anda hanya perlu menentukan arah floatnya saja. Dan ini font size itu ukuran hurufnya. Oh, maaf. Karena ini saya menargetkan logo, itu ukuran logo ini sebesar 64 pixel dengan margin 0. Nah, sedangkan untuk header list yaitu mengarahkan ke semuanya, termasuk logo ini juga, dia memiliki margin 25 pixel, jadi antar link ini memiliki jarak 25 pixel ke atas, bawah, kiri, kanan. Dan memiliki opacity 1 karena di background sebelumnya saya kan sudah di header, saya mengarahkan ke semua header, jadi opacity saya turunkan. Bila opacity-nya nggak saya kembalikan di headernya, maka dia akan ikut transparan seperti backgroundnya. Makanya saya kembalikan opacity jadi 1, dan saya berikan warna kidded blue, itu warna biru ini. So ya yeah. Nah, ini adalah CSS yang dibutuhkan untuk headernya. Jadi kode ini akan tampak di semua sub menunya. Jadi untuk halaman HTML ini memiliki, ini adalah bodinya, CSS untuk bodinya. Tidak banyak. Pertama untuk name, saya berikan float left, yaitu dia akan bergerak kiri. Lalu saya mengarahkan heading 1 pada namanya, yaitu ini kelasnya, yaitu nama saya berikan heading 1. Lalu saya berikan text align center keduanya, makanya dia bisa tampil seperti ini. Lalu saya berikan dia font family stock. Nah, namun stok ini saya harus ambil dari internet. Di head, nih dia cara ngambilnya. Nah, setelah Anda panggil, Anda bisa langsung panggil di font family. Nah, lalu saya berikan margin left 270 pixel. Itu saya dapatkan angka spesifik 270 pixel itu dari trial and error. Jadi saya menemukan bahwa 270 pixel menurut saya merupakan angka yang pas untuk tampilan ini. Lalu saya mengarahkan css.name.bigger, yaitu .bigger itu nama saya yang Abimanyu, yang ini. Saya memberikan margin top 200 pixel dengan margin bottom 0. Lalu .name smaller, yaitu yang Bevan Pramudito. Dan .photo itu foto Mona Lisa-nya. Saya berikan float right, makanya dia ada di sebelah kiri. Seperti halnya di atasnya, di header, makanya dibuat float left atau dibuat float right. Dengan margin 25 pixel. Jadi dia memiliki jarak 25 pixel ke semua sisi, kiri, kanan, atas, bawah. Dan untuk foto spesifik foto Mona Lisa sendiri, saya memberikan parameter lebar sebesar 380 pixel dan tinggi sebesar 540 pixel. Dan untuk margin bottom fotonya itu sendiri, saya berikan 56 pixel. Jadi margin bottom sini sedikit beda dengan foto. Karena pada .photo itu saya menargetkan kontainernya atau divnya. Oh maaf, maksudnya listnya. Jadi list itu memang bisa dianggap sebagai semacam kontainer. Tapi image ini itu untuk foto sendiri. Jadi ya, oke, saya berikan dia margin bottom 56 pixel. Dan itu dia codingnya untuk coding dan tampilan untuk main HTML.
Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas HTML keduanya, yaitu HTML publication. Tapi sebelum kita pindah, saya ingin menjelaskan link ini, link header ya, yaitu saya arahkan di href, yaitu seperti Anda ingat, maaf, seperti Anda ingat pada elemen A untuk melink, href adalah tempat kita menaruh source-nya atau kemana link itu akan pergi jika kita klik, dan ini teksnya. Oke, itu dia untuk main HTML. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu publication. Sebentar, kita coba ganti. Oke, jadi seperti Anda lihat ada banyak sekali HTML-nya dibanding yang main, dan juga ada banyak juga CSS-nya. Oke, jadi seperti file HTML sebelumnya, nama title-nya masih dokumen, belum saya rubah. Dan ini juga menggunakan CSS eksternal yang saya beri nama publication.css. Yang ini, file ini. Lalu mari kita ke bodinya. Body memiliki dua div utama seperti main HTML, di mana kelas yang selalu akan muncul di semua menu-menu web portfolio art saya itu ada kelas header. Untuk kelas header yang ini, karena tidak ada yang berubah, jadi saya akan langsung lompat saja ke kelas yang selanjutnya, yaitu kelas publish. Nah, jadi dalam kelas publish ini saya taruh lagi kelas, dua kelas lagi, ada banyak nih sebenarnya kelasnya, yaitu ada kelas art1 dengan ID moi1, yaitu berisi foto-foto artnya, yaitu div kelas art1 itu mencakup gambar-gambar ini, sedangkan ini adalah art2 atau ya div kelas art2 dengan ID moi2. Nah, ini saya taruh inline style dengan display none. Alasannya kenapa ntar akan saya jelaskan. Dia berhubungan dengan JavaScript-nya. Ya, jadi ini foto-fotonya, saya menggunakan image saja. Yang akan saya atur kayak aturan kayak marginnya di CSS. Jadi saya tidak menggunakan ini lagi, karena saya tidak perlu untuk hal ini. Lalu kelas yang ketiga ada arrows. Itu kontainer untuk mencakup logo ini, arrows-nya. Ini seperti Anda lihat ada animasi kecil yang akan berubah ukuran jika saya hover mouse-nya. Dan ini bisa diklik karena saya menggunakan input, yaitu input seperti button, cuman saya menggunakan tipe image, jadi saya bisa taruh foto saya sendiri. Yang di contoh ini saya menggunakan foto arrow. Nah, di dalam kedua input type ini saya berikan kelas namanya arrows, dan di dalam input ini memiliki JavaScript dengan listener on click dengan fungsi z-arrow. Jadi jika input ini diklik, maka dia akan mengaktifkan fungsi z-arrow. Ini fungsi z-arrow, saya akan jelaskan nanti. Dan ini adalah source-nya, yaitu foto dari arrow. Saya berikan nama SAS1 dan SAS2, dan saya berikan kelas arrow L untuk arrow left dan arrow R untuk arrow right. Lalu saya meletakkan paragraf, yaitu ini find more at. Lalu yang kelas yang keempat ada kelas hotlink, yaitu untuk kontainer untuk 3 foto ini.
Oh maaf, kepecet. Karena dia tidak saya arahkan kemana-mana, maka dia mengarah ke dokumen ini juga. Nah, ini adalah fotonya. Jadi semua letak gambar-gambar saya letakkan di folder namanya assets. Jadi biar gampang dicari. Lalu ini baru kemarin ke scriptnya. Nah, jadi di sini scriptnya saya butuhkan untuk memberikan sebuah kondisi di mana jika saya klik ini, dia akan merubah gambar yang atau list gambar yang terlihat. Itu saya menggunakan fungsi yang saya beri nama zarrow dengan variabel yid sama dengan dokumen get element by id. Makanya saya beri nama id di mana ya tadi, id. Nah, ini dia id moi1 dan moi2. Lalu untuk variable git akan menyimpan data dari ini, sedangkan variable b akan menyimpan data gambar ini atau data HTML itu. Oke, jadi bila git.styledisplay itu sama dengan block, karena saya ngarahi moi1 yaitu sebuah div, dia div secara default itu bukan memiliki display tipe block. Dan jika kondisinya terpenuhi, jika display gitu itu berarti foto yang ini. Jika dia bertipe block, berarti jika dia saat itu muncul block, maka yit.styledisplay itu sama dengan none atau dihilangkan. Jadi display tipe titik 2 none, sedangkan b style display akan block ditunjukkan. Nah, mengapa ditunjukkan? Karena dia mana tadi ya? Nih, memiliki inline style display none. Jadi defaultnya pada saat kita klik submenunya, seperti kita lihat hanya tampil satu. Karena saya buat display gambar yang kedua ini, tulis gambar kedua ini sebagai tidak terlihat. Makanya saya buat dia none, karena jika tidak, keduanya akan muncul setiap kali pada saat pertama kali kita klik submenu publication-nya. Nah, jika else, yaitu kondisi berarti jika elemen gambar ini tidak ada, maka tampilkan elemennya, elemen gambar ini, dan hilangkan gambar ini. Oke, jika kita klik lagi, akan hilang dan menunjukkan style yang ini. Jadi saya buat JavaScript seperti ini untuk memberikan kesan dia pindah dari list foto ini pindah ke list foto selanjutnya. Oke, itu buat bagian JavaScript-nya. Mari kita pindah ke CSS-nya. Nah, dari sini sampai sini, sampai ke line 41 itu merupakan CSS untuk header-nya saja. Jadi kita akan lewati dan langsung pindah ke line 43 untuk .publish. Jadi .publish ini ya merupakan sebuah div yang mencakup semua ini. Nah, ini saya berikan width 100%. Jadi agar dia bisa menutup biar dia lebarnya hingga satu web, menutup satu web. Lalu untuk .art1 yaitu yang ini atau yang gambar ini. Di CSS ini saya berisi informasi mengenai lebar dan tingginya serta marginnya. Ingat, ini margin foto, jadi marginnya berpengaruh, bukan margin kontainer, tapi margin antara gambar-gambar ini.
Jadi setiap gambar ini memiliki jarak 60 pixel antara satu sama lain. Nah, ini untuk .art1 berarti saya menargetkan div-nya, yaitu mereka memiliki margin kiri 55 pixel dan margin top 50 pixel. Jadi dia memiliki jarak. Jadi bayangkan di sini ada kontainer. Nah, saya berikan dia jarak dari kontainer dari kiri web memiliki jarak 55 pixel, sedangkan dari kontainer ke atas web atau saat ini atas headernya saya berikan jarak 50 pixel. Lalu selanjutnya untuk .publish p, yaitu saya menargetkan teks ini find more at, karena hanya itu ada teks paragraph yang ada di halaman ini. Saya memberikan teks align center biar di tengah. Lalu memiliki font white bold, nah dia tebal untuk menebalkan katanya, dengan font bernama Fantasy. Lalu untuk hotlink saya berikan margin kiri 500 pixel agar dia terlihat di tengah, seperti yang sebelumnya ini menggunakan trial and error biar dia bisa ke tengah. Namun angka yang pas untuk biar dia ke tengah adalah 500 pixel. Dan untuk hotlink image itu menargetkan gambar ini, 3 gambar spesifik. Bukan menargetkan div-nya, tapi menargetkan gambarnya. Ini mendeskripsikan ukuran dari gambarnya, memiliki lebar 94 pixel dan tinggi 99 pixel, dengan margin antar gambar itu 60 pixel. Lalu untuk .arrows, yaitu kontainer untuk panah ini, kedua panah ini, memiliki margin kiri 620 pixel, jadi kontainer ini memiliki margin dari kontainer ke kiri web itu sejauh 620 pixel. Seperti tadi juga trial and error biar dia bisa ke tengah. Lalu .arrows input itu untuk spesifik ini gambar tombol ini, itu spesifikkan ukurannya yaitu dengan lebar 100 pixel, tinggi 100 pixel, dan margin antara dua input ini sejauh 20 pixel. Lalu .arrow itu menargetkan spesifik ke input ini. Jadi yang sebelumnya itu menargetkan input secara keseluruhan, saya sekarang menargetkan input dengan kelas arrow L atau arrow left. Jadi gambar arrow yang bagian kiri. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu foto, yaitu foto defaultnya adalah yang saya temukan adalah dia hanya satu dan ke arah kanan. Oke, saya berikan saya rotasi menggunakan transform rotasi 180 derajat. Jadi dari 0 pindah ke 180 derajat, maka dia sebelah kiri. Dan saya berikan dia transisi dengan transisi lebar secepat 0,5 detik dengan lebarnya 0,5 cara selama 0,5 detik dan tingginya selama 0,5 detik dengan timingnya yang menggunakan parameter ease. Jadi tidak terlalu cepat meskipun 0,5 detik. Jadi terlihat halus. Lalu ROR juga sama, cuman tidak saya berikan transform karena dia sudah di posisi yang benar. Oke, saya hanya memberikan transition width sama height doang. Lalu ini data untuk seberapa besar arrow-nya akan melebar saat di hover. Keduanya sama. Jadi di sini dia hanya menspesifikasikan seberapa cepat atau seberapa lama transisinya akan berjalan. Di sini akan menspesifikasikan menjadi seberapa besar gambarnya pada saat di hover. Jadi untuk kedua tipe arrow memiliki lebar dan tinggi yang sama pada saat di hover, seperti yang kita bisa lihat. Lalu ini adalah .art2, yaitu untuk gambar yang ini. Dia memiliki margin kiri 50, jadi kurang lebih sama lah. Nih, dia memiliki margin left dan top yang sama.
dan mengarahkan ke .image yang sama juga datanya, jadi sama persis. Ya, karena emang biar tidak berbeda. Jadi perlu diingat mengapa kita perlu men-setting ukuran lebar dan tingginya, karena kadang dari art yang kita buat atau kita temui itu mereka memiliki ukuran berbeda-beda. Maka kita perlu menspesifikasikan ukuran yang kita butuhkan agar layoutnya masih nyambung dan tidak berantakan. Makanya saya spesifikasikan ke gambarnya untuk memiliki lebar dan tinggi yang tertentu. Dan itulah HTML serta CSS-nya beserta JavaScript yang dimiliki pada halaman publikasi ini. Oke, selanjutnya kita bahas menu ketiga, yaitu Contact Me. Jadi dibandingkan di dua sebelumnya, ini sangat simpel, hanya memiliki 3 gambar saja. Jadi seperti yang Anda pikir, CSS-nya juga tidak akan sepanjang dan HTML juga tidak akan sepanjang yang publikasi sebelumnya. Jadi kita sekarang ganti view-nya menjadi Contact Me. Nah, dia saking pendeknya, saya membuat, ya sebenarnya sih tidak pendek-pendek banget ya, karena headernya sih, tapi saya buat stylenya saya letakkan di head. Jadi berbeda dengan dua file sebelumnya, saya letakkan CSS-nya langsung di HTML ya, tapi berbeda dengan inline, yaitu ditaruh per elemen, namun ini ditaruh stylenya secara style dari berbagai elemen yang kita targetkan di head. Jadi ini adalah HTML untuk Contact Me, yaitu menu ini. Kita lihat hanya mengandung header, background, dan 3 gambar, yaitu nomor Twitter, Instagram, serta Gmail. Di sini sampai lunch ini itu adalah seperti saya bilang, itu untuk header saja. Jadi saya akan lanjut sampai sini, sampai line 50. Nah, jadi CSS untuk gambarnya hanya 3 saja, dan bodinya juga hanya sedikit, yaitu hanya memiliki 2 kelas saja, yaitu kelas header, yaitu ini, dan kelas hotlink, yaitu 3 gambar ini. Jadi sintaksnya kurang lebih mirip ya sama ini. Mungkin perbedaannya hanya dari ukuran dan layoutnya saja. Dia menggunakan button yang tidak menggunakan link yang tidak saya elemen A yang tidak saya arahkan kemana-mana. Lalu ini adalah CSS-nya, yaitu untuk .hotlink, yaitu mengarahkan ke div-nya secara keseluruhan. Itu saya berikan margin left 130, margin top 200 dengan padding bottom 250 pixel. Nah, ini karena menarikkan kontainernya, berarti dia margin left 130 itu jarak dari kontainer, dari sejauh mana kontainer ke kiri web, karena dia menggunakan margin left, itu capai tampilan yang di tengah. Itu seperti pada layout sebelumnya, itu menggunakan trial dan error. Jadi saya mendapatkan angka 130 pixel, memberikan tampilan 3 logo ini seakan-akan di tengah web. Dan menggunakan margin top 200 pixel, jadi dari kontainer ke atas ini, ke atas div sebelumnya, di div sebelum di sini adalah header, yaitu sejauh 200 pixel. Dan padding bottom 250 pixel, jadi berbeda dengan margin yang mengarahkan dari kontainer keluar, ini mengarahkan dari kontainer ke dalam kontainer. Jadi dari 3 gambar ini memiliki jarak ke kontainer sejauh 250 pixel jarak bawahnya. Lalu .hotlink image itu menargetkan gambar yang terkandung dalam div hotlink, yaitu gambar Twitter, Instagram, dan Gmail.
Ini menspesifikasikan lebar serta tingginya, yaitu memiliki lebar 254 pixel dengan tinggi 222 pixel. Lalu untuk dot link A itu mengarahkan ke A-nya atau ke elemen A, karena ini semua elemen A yang di dalamnya mengandung foto, dan diberikan margin left 111 pixel. Nah, jadi itu dia HTML serta CSS untuk menu kontaknya. Seperti yang saya bilang, tidak banyak, tidak sebanyak publication. Jadi itu dia. Oke, selanjutnya adalah menu terakhir, yaitu secret stuff. Ini sangat simple, bahkan lebih simple lagi sepertinya dari yang contact me, karena dia hanya menampilkan satu GIF saja. Oke, mana? Oke. Sama seperti contact me, karena dia pendek makanya saya letakkan CSS-nya langsung di HTML-nya. Dan ini adalah CSS yang ada untuk yang berkorelasi dengan gambar ini. Hanya satu ini saja, yaitu men-setting fotonya menjadi display below, dan saya berikan margin 10 pixel auto dan 20 pixel. Berarti itu menandakan atas 10 pixel kiri auto atas bawah dan 20 pixel kanan. Atas 10 pixel kiri kanan auto dan 20 pixel untuk bawah. Jadi 10 pixel itu menandakan margin dari gambar ke atas sebesar 10 pixel. Auto itu untuk kiri kanan memiliki margin auto, sedangkan bawah memiliki margin sejauh 20 pixel. Jadi karena dilihat, jadi cara margin itu hanya untuk margin saja. Kita bisa menginput 4 data pixel, yaitu jika paling kiri itu akan berjalan seperti jam, di mana margin sebelah yang pertama menandakan jarak dari margin atas, yang kedua margin kanan, yang ketiga margin bawah, yang keempat margin kiri. Jadi jika kita buat 3 saja seperti yang saya buat sini, maka dia akan margin 10 pixel atas, dan karena yang kanannya auto maka yang kirinya juga di auto, dan yang terakhir 20 pixel itu untuk yang bawah, jarak bawah. Jika hanya 2, maka yang pertama akan menentukan jarak atas dan bawah, margin atas dan bawah, dan yang kedua untuk kiri dan kanan. Nah, bila hanya satu data pixel yang diberikan untuk CSS margin, maka semuanya akan rata diberikan sesuai dari data yang diberikan. Misalnya 20 pixel, maka margin ke semua sisi memiliki jarak 20 pixel. Dan HTML yang terkandung di secret stuff selain div header hanya foto. Jadi foto di sini saya taruh GIF. Dan ya, itu dia. Sangat pendek. Dan itu dialah web portofolio art yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan sampai jumpa.